Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di live stream gak jelas yang sebenarnya Mr. K gak pengen live stream sih. Tapi gara-gara komentar di YouTube yang agak menarik, dimana ternyata masih ada ya yang masih ngeyel gitu loh dengan informasi ini. Jadi kali ini Mr. K live stream cuma pengen ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi alias kesalahpahaman. Kenapa sampai sekarang masih banyak orang kok apa ya kecewa dengan alasan kecewanya mereka ada alasan sih. Alasannya ya seperti di judul lah. Mana? Katanya Aqua no Kuni lebih megah daripada Marineford War. Mana? Bullshit. Ya kata-katanya seperti itulah. Atau lebih keras lagi. Katanya Aqua no Kuni lebih wah perangnya. Lebih dahsyat daripada Marineford War atau gimana. Wah. Sebenarnya jujur, Mister K udah berkali-kali ketika live stream aku bahas masalah itu. Cuman mungkin karena pembahasanku nggak menunjukkan clue ya, alias dengan obrolan aja. Karena Mister K pikir kan dengan aku ngomongin kayak gitu kalian langsung apa ya, ngeh lah dengan ucapanku. Tapi kayaknya nggak bisa dengan hal simple. Mister K harus jelasin sejelas-jelasnya dari apa ya, kenapa hal ini bisa muncul, kenapa masih banyak orang itu masih beranggapan Wano ya dalam masalah megah. Kalau megah dalam cerita sih udah megah, tapi Mister Cat paham mereka itu megahnya kok perangnya kayaknya lebih gede alias dalam skala nominal orang yang ikut tempur Marineford lebih wah. Emang Mister Cat akui dalam segi angka emang lebih wah. Tapi kan kalian harus sadar sebenarnya ya info yang kalian percayai sampai saat ini terkait Arc Wano lebih megah daripada Marineford. Kalau masalah perangnya itu jujur itu adalah salah paham yang sangat fatal. Salah fatalnya dan jujur Mister K juga termasuk orang yang dulunya awal-awal ketika nge-YouTube juga menginformasikan info tersebut entah di konten mana Mister K lupa, pokoknya nggak mungkin Mister K hapus tapi ada. Intinya juga salah satu dan Mister K pun korban, ya bukan korban sih Mister K akui salah lah. Intinya aku salah memberikan informasi waktu dulu awal-awal nge-YouTube. Tapi kan sekarang karena Mister K udah berpikir kan, ya udah dikasih pikiran lah para apalah apalagi para di Reddit, Warsgan, terus di forum One Piece lainnya udah kayak sepakat kalau informasi yang timbul misleading information terkait Arc Wano lebih megah daripada Marineford War itu hoax. Jadi selama ini yang kalian dengar tentang Arc Wano terkait megahnya di perang itu hoax, itu nggak pernah disampaikan oleh Oda Sensei sendiri. Terus dari mana orang-orang kok tahu tentang rumor ini? Ya, Mister K ceritain dulu. Awalnya itu gara-gara ini. Nah, ini adalah statement alias pengumuman dari Oda Sensei. Informasi lah yang disampaikan oleh Oda Sensei di Jam Festa tahun 2017 akhir. Ya bisa dibilang 2018 lah kalau mengikuti Jam Festanya. Ini ya awal 2018, sebenarnya udah diinfoin 2017 tapi anggap aja 2018 biar kalian gak bingung. 2018 awal lalu Oda Sensei tuh ngasih informasi ke kita. Halo, aku adalah Oda. Apa kalian menikmati Jam Festa? Aku saat ini aku juga udah menonton One Piece Super Stack denganmu. Itu sungguh menyenangkan, sangat. Dan aku juga sebenarnya di Jam Festa setiap tahun untuk makan malam dengan para seiyu One Piece setelah Jam Festa selesai. Itu kata Oda Sensei pertama. Nah, terus di berikutnya kalimat berikutnya ya. By the way, One Piece will finally enter Wano next year. Ngomong-ngomong nih, One Piece bakalan masuk ke Wano Kuni tahun depan. Ayo kita cheers sih kalian ya kayak ngetos lah kayak gitu. Terus dia lanjutin, some well-informed audience might think you said the same thing last year, right? Yes, I did say that because I thought One Piece will be able to enter Wano in 2017. This time I like to add new information. Jadi gini, ada fans yang bilang kan di sini ya audience lah, penonton yang bilang, katamu kamu bakal masuk di Wano Kuni di tahun 2017, kok sekarang malah beda lagi udah Sensei? Ya udah Sensei beralasan, ya dia berpikir dia mungkin bisa memasukkan Arc Wano di tahun 2017, ternyata nggak bisa. Masuknya Arc Wano itu 2018. Ya ini wajar dalam hal mangaka ya. Yang namanya kayak gambar atau gimana kan punya pemikiran kayak pengembangan beda-beda. Jadi ya ya wajar lah hal itu. Terus kita lanjut lagi ke kalimat ketiga, paragraf ketiga. I'll introduce one of the legends which looks in One Piece world. Dia bilang, aku akan menampilkan seorang legenda yang terhubung erat dengan dunia One Piece.
Dia terus dilanjutin, the greatest enemy ever for Straw Hat will hinder their way. Dia bilang ini kan ada titik nih. Terus dia dilanjutin, musuh terbesar sepanjang sejarah alias untuk Straw Hat. Ini gak nyinggung Luffy nih, Straw Hats. Jadi ya ini udah ngelingkupi gak Luffy doang, semua nakamanya Luffy, SHP Pirates bakal menghalang-halangi, bakal ada musuh. Terus dilanjutin lagi, perhaps it will be something related to Whitebird. Oops, it seems I'm being too talkative. Dan dia juga bilang, ini mungkin seseorang yang bakal berhubungan dengan Shirohige. Aduh, aku kok malah terlalu banyak bicara ya. Nah, kayak gitu Oda Sensei. Terus Oda Sensei di sini juga mengindikasikan kalimat menarik. Can you believe Marineford Summit War will look cute compared to that? Alias di sini bandingin nih. Apa kamu bisa bayangkan kalau Marineford War, Arc Marineford War bakal kelihatan sangat cute, alias sangat ya gak sebanding dengan apa yang diungkapin oleh Oda Sensei di sini. Ini loh, di kalimat ketiga ini banyak orang-orang termasuk Mr. K ini ya yang salah mengartikan. Karena ya dulu Mr. K ngikutin forum juga, aku pun udah bacain tapi aku masih bingung saat itu ternyata artinya apa. Karena dari orang bahasa Inggris kan kayak ya gitulah. Nah ternyata setelah Mr. K baru tahu ini 2020 akhir lah katakanlah ya. 2020 akhir aku langsung paham kalimat ini. Alias ini mengarahnya bukan di Wano. Maksudnya ini loh. The greatest enemy ever alias musuh terberat bagi nakama SHP bakal menghalangi jalan mereka. Nih, kenapa dasarnya Mr. K ini gak fokus di Wano? Karena dasarnya ini di kalimat kedua Oda Sensei cuma menunjukkan gini, Wano itu sebagai pembuka doang. Wano itu sebagai pembuka, nantinya setelah Arc Wano itu bakal Oda Sensei bakal kenalin. Intinya dari Arc Wano ke mengenalkan sang legenda itu bakal deket banget. Entah itu nantinya kayak gimana kita gak tahu. Yang jelas kisi-kisinya lagi clue-nya lagi nantinya yang menghalangi para nakama SHP itu berhubungan dengan Shirohige. Inilah yang bikin menarik, berhubungan dengan Shirohige. Sampai di sini mungkin kalian agak bingung, ini maksudnya gimana? Ini maksudnya ini yang dimaksud ini di arc mana? Intinya kayak gini lah. Di tahun 2018 itu Oda Sensei cuma ngasih informasi yang emang gila-gilaan sebenarnya. Gak cuma tentang Arc Wano Kuni, tapi tentang Arc Wano yang maksudnya after Arc Wano itu dijelasin juga. After Arc Wano Oda Sensei bakal ngenalin legenda yang bakal menghalang-halangi jalan Luffy. Dan nantinya bakal setelah itu ya mungkin bakalan tercipta sebuah perang yang kalau dibandingkan dengan Marineford itu gak ada apa-apanya. Dan ini connect dengan apa yang terjadi di SBS volume 97. Perhatikan ini ya. Kalau kalian udah punya komiknya, Mr. K belum beli di Gramedia. Ternyata Mr. K cek, kupikir aku udah beli kan. Volume 97, jadi Mr. K bisa baca bahasa Indonesianya. Tapi ternyata Mr. K ngecek rak. Waduh, ternyata aku belum beli dari Gramedia sampai volume 96 doang. Brengsek. Ini harus ke Semarang lagi nih, beli Gramedia. Ini Gak ide. Oke, question 11. Ini berhubungan, nanti berhubungan. Mr. K jelasin. Mr. K bacain ini ya. Mr. K ngambil dari referensinya yang udah diartiin bahasa Inggris oleh The Library of O'Hare alias Mas Arthur. Karena translatean Mas Arthur itu luar biasa bagusnya daripada translatean yang ada di website SBS biasa. Arthur itu keren lah. Kalau translate tuh nggak tanggung-tanggung dia. Nih, fokus ke pertanyaan ke-11. Kalau kalian punya komiknya, fokus ke pertanyaan ke-11. Kalian cari aja lah. Karena misalnya belum baca komiknya, jadi gak tahu halaman berapa. A question for Odachi. Is it true that you'll stop serializing One Piece in 5 years? Even if that's the case, such an official announcement like that is going to be a tough pill to swallow for the fans. A lot of fellow Nakama fans I now cried at the announcement. How do you intend to take responsibility? That's what I like to say. But what I think I really want is for Odachi to finally take a long vacation. Nah, di sini ya, beliau bertanya sama Oda, apakah benar kamu bakal menutup serial ini dalam 5 tahun ke depan? Karena jika itu memang terjadi,
apalagi itu bakal ada pengumuman yang sangat emang nyata, maka itu bakal menjadi sebuah pil yang sangat berat untuk ditelan para fans. Banyak nakama fans yang bakal menangis mendengar, termasuk Mr. K juga sih ketika nantinya sih mendengar pengumuman itu. Bagaimana kamu bakal bertanggung jawab akan hal itu, Odachi? Itulah yang ingin aku tanyakan. Tapi aku sih berharap kamu Odachi hanya apa ya, mengambil libur panjang aja gitu loh. Nah, terus Odachi menjawab dengan secara nyatanya. Correct. Rather than wanting to stop, is that the series will end because the most exciting part of Luffy's adventure, being the story of what is the One Piece is, will come to its conclusion. Things are heating up in the Wano country right now, but if Luffy can set sail from here safely, there will be development on global scale. A thrilling story, the likes of which no one has ever read before. I'll draw the greatest battle ever in One Piece story. It will be exciting. In other words, I made such a statement so readers can be mentally prepared to understand that even a story as long as this one is properly heading towards its end. That said, for now just take your time and enjoy Wano while it's hot. I'll be drawing with all of my strength. Damn! Di sini ya sebenarnya misalnya udah baca, cuma ketika aku baca lagi sama kalian itu beda situasinya, kayak wow gitu loh. Jadi karena kita kayak baca pengumuman itu sama-sama. Jadi misalnya artinya nih di sini. Benar. Benar. Ya intinya udah sensei emang terkait 5 tahun ke depan akan berusaha untuk namatin One Piece itu emang benar adanya, sampai di SBS aja udah bilang kayak gitu kan. Tapi intinya udah sensei nyampein jangan sedih lah. Semua apa ya? Yang paling menarik di sini adalah petualangan Luffy yang menceritakan apa itu One Piece. Itu bakal apa ya, mendekati dengan yang namanya kesimpulan alias conclusionnya lah. Bakal poin pentingnya bakal diketahui oleh kita semua terkait One Piece itu apa. Apalagi dengan keadaan Wano ya, negeri Wano saat ini itu udah memanas, Rek. Ini SBS volume 97 dan ini jaraknya mungkin sekitar bentar. Ya 40-an 50-an chapter lah sebelumnya gitu loh. Nah, ini kan udah hitting dan ini memang bener sih apa yang diungkapin oleh Oda Sensei sih. Terus bagian menariknya di sini nih, perhatikan ya. But if Luffy can set sail from here safely, tapi jika Luffy bisa berlayar dari sini secara aman, nantinya there will be development on a global scale. Nantinya bakal ada peningkatan dalam segi cerita. Misalnya paham nih, segi cerita dengan skala yang gila alias skala global. Dalam arti ini entah global dunia kita atau kalau kita fokus ke dunia manganya lah. Kalau udah sensei udah ngomong global scale, itu artinya ini bener-bener bakal bisa terhubung di beberapa pulau yang pernah dikunjungi oleh Luffy. Entah itu Alabasta, entah itu apa ya, Drum Kingdom, entah itu Dressrosa Kingdom, entah itu mana itu Whole Cake Island. Itu semua pulau yang pernah dikunjungi Luffy bakal terikat erat nantinya. Ini gokil sih. Terus udah saya juga bilang, a thrilling story the likes of which no one has ever read before. Sebuah cerita yang sangat gila alias ya sangat menyenangkan lah, bikin goosebumps atau gimana lah katanya loh. Yang gak pernah dibaca oleh seorang pun. Aku bahkan akan menggambar sebuah pertarungan terbesar sepanjang sejarah One Piece. Ini bakal sangat menyenangkan. In other words, I made such a statement so readers can be mentally prepared to understand that even story as long as this one is properly heading towards its end. Ini udah saya bilang. Jadi intinya kesimpulan gini, aku mengumumkan kalau One Piece bakal tamat 5 tahun lagi itu agar para pembaca siap secara mental. Kalau ya mengerti lah, biar mereka mengerti kalau cerita sepanjang ini, serial sepanjang ini tetap bakalan menuju yang namanya ending. Itulah yang ingin ku katakan. That said, for now just take your time and enjoy Wano while it's hot. Jadi untuk sekarang kamu ambillah waktumu, santai, enjoy, santuy, nikmati Wano Kuni yang udah berakhir ini. Ya belum berakhir sih, tinggal pestanya nanti kayak gimana. Karena aku bakal menggambar dengan sekuat tenaga. Gitu deh.
Jadi dari sini ya, terus kita hubungkan dengan yang terjadi di 2018 di jam Vesta. Itu udah connect di apa ya, gambar ini ya, gak ada sedikit pun Oda bilang kalau Wano itu bakal lebih wah atau gimana. Itu cuma hoax bikinan orang-orang yang mungkin salah translate. Misalnya gak menyalahkan mereka. Mungkin salah translate karena misalnya juga termasuk orang yang menyebarkan informasi ini dulu di tahun 2019-an lah, kalau katakanlah. Aku kan percaya kan Wano bakal lebih wah, ternyata setelah 2020 mendekati pertengahan misalnya paham, oh ternyata berbeda translate-nya. Ini loh yang bikin One Piece bisa menarik, seperti ketika kita salah memahami apa ya, sedikit kata, sedikit makna aja itu udah bisa nyeleweng kemana-mana. Jadi udah fix ya, apa yang kalian dengar terkait mana katanya Arc Wano lebih megah daripada Marineford War. Mana bullshit, itu hoax. Itu hoax. Kalau kalau dalam segi segi apa ya? Kalau tapi ini ya, ini tapi bagi misalnya pribadi, mungkin Arc Wano nggak bisa untuk perangnya lebih wah daripada Marineford. Tapi dalam segi cerita, dalam segi penyampaian membuka puzzle, itu Arc Wano adalah kunci untuk semua hal. Kunci. Makanya kan di kalau kalian perhatikan konten Mr. K yang ini ya. Bentar, ini Mister K bikin review terpanjang ini. Rata-rata review paling panjang Mister K 14 menit, 15 menit. Tapi gara-gara 1043 itu adalah sebuah lagian ya, di 1043 itu ya, itu emang sebuah the key of everything, kunci untuk segala hal, kunci untuk ya mulai dari Joy Boy, terus nantinya bakal kebuka sedikit-sedikit masalah buah iblisnya Luffy, hubungan Void Century dengan yang dulu, itu the key of everything. Inilah pentingnya memahami apa ya, membaca One Piece emang dengan perlahan-lahan lah, jangan cepet-cepet, jangan cuma pengen actionnya aja, karena kalau kalian sekedar action ya lebih baik kalian nonton Fate Stay Night gitu loh. Kalian nonton Fate aja, kalau pengen action itu jangan nonton One Piece, beneran Rek. Kalau kalian pengen nonton action jangan pernah nonton One Piece, kalau cuma sekedar action ya. Tapi kalau kalian pengen ngelihat ada sebuah serial yang kaya akan story yang emang gokil abis, gila abis ceritanya, bahkan menurut Ferry Irwandi aja dia bilang kan ini adalah karya fiksi. Kalau udah karya fiksi itu nggak hanya menyinggung manga, nggak manhwa, tapi semua buku karya fiksi ya, novel lah katakanlah, novel di seluruh dunia yang kayak hits kayak Harry Potter atau gimana. Ferry Irwandi bilang komik loh, memilih komik daripada kayak gitu. Terus kalian bisa lihat sendiri kan, Raditya Dika nih. Ini yang paling menyenangkan adalah Raditya Dika. Tuh. Dia sekarang adalah pembaca One Piece. Dia bilang satu hari sekarang baca 2 komik. Ini Raditya Dika. Dia seorang sutradara, dia seorang penulis. Dan orang kayak gini, apalagi orang yang penulis itu udah bisa bikin sebuah cerita, apalagi buku. Bisa udah baca One Piece, wah, tinggal lihat reviewnya aja.